Oke, teman-teman simak baik-baik ya. Oke, teman-teman, jadi untuk webinar keempat ini kita bahasnya tentang mengoptimalkan fitur chat ya. Jadi fitur chat ini juga sangat penting ya. Setelah kita mempersiapkan toko kita, terus kita juga sudah mempersiapkan produk kita. Nah, sekarang kita adalah mempersiapkan chat kita nih. Karena chat ini adalah salah satu ujung tombak dalam berjualan online. Karena saat dilogikakan itu, saat ada orang yang chat, berarti orang ini tuh udah tertarik gitu ya dengan produk kita. Jadi nanti kita tinggal ini aja, tinggal teknik kita aja untuk mempersuasi si customer ini tadi dengan chat gitu ya. Nah, untuk fitur chat ini itu bukan hanya digunakan ini aja ya, digunakan untuk ngebales chat dari customer aja, tapi kita juga bisa gunakan yang lainnya tuh. Kayak misalnya ini ya, follow up customer yang belum bayar ya, terus juga follow up customer yang baru saja pesan, terus kita juga bisa follow up customer yang sudah terima pesanan, dan masih banyak lagi untuk fitur-fitur chat ini. Jadi bisa benar-benar kalau bisa dioptimalkan sebaik-baiknya lah untuk optimalkan fitur chat ini teman-teman ya. Dan satu hal lagi yang paling penting untuk fitur chat ini adalah fast response teman-teman ya. Minimal biasanya kalau di toko saya itu minimal adalah 3 menit biasanya. Kalau misalnya ada admin saya yang balasnya lebih dari 3 menit, biasanya langsung saya ini ya, saya tegur gitu. Karena biasanya kan ada tuh di persentase chat ya, di bisnis analisis Shopee-nya itu ada. Kalau misalnya kita balas chatnya itu berapa menit gitu. Nah, jadi kalau bisa sih ya, secepat mungkin lah saat kita balas chat itu. Setiap orang chat, kita langsung balas. Setiap chat, langsung balas gitu. Biar uh, untuk memperbesar konversi juga. Dan biar customer itu nggak pindah ke kompetitor kita atau ke toko lain gitu ya. Jadi fast respon itu penting banget teman-teman ya. Saat mengoptimalkan fitur chat itu. Nah, mengoptimalkan fitur chat ini dengan cara pertama teman-teman bisa tambahkan template untuk pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Nanti saya akan tunjukkan gimana cara memasang template-nya ya. Terus yang kedua itu adalah menggunakan kalimat yang menarik dan mudah dimengerti. Jadi saat kita balas chat itu kalau bisa jangan singkat-singkat teman-teman ya. Kayak misalnya nih ada orang yang nanya, "Hai Kak, produk ini ready?" Jawabnya itu jangan cuma ready Kak, silakan diorder. Jangan cuma kayak gitu ya. Tapi kita bisa uh, jawabnya dengan ngasih tahu kalau misalnya ada promo atau kayak gimana gitu ya. Jadi saya akan jelaskan juga tuh untuk membalas chat dari customer kita gitu ya. Nah, ini adalah mengoptimalkan fitur chat nih. Nah, sekarang ini adalah contoh jawaban template chat yang sering ditanyakan teman-teman ya. Kayak contohnya ini nih, apakah barang ini ready? Jadi teman-teman bisa jawab seperti ini nih. Hai Kak, produk yang Kakak tanyakan ready ya, silakan diorder. Jangan lupa untuk follow toko kami ya Kak, agar bisa menggunakan voucher khusus followers sebesar 10% untuk setiap transaksi di toko kami minimal 50.000. Jadi saat ada customer yang ready ini, kita bukan hanya cuma jawab ready, tapi kita juga nyuruh customer untuk follow toko kita teman-teman ya. Jadi kita juga bisa dapat follow gitu ya. Dan saat nyuruh juga bukan cuma nyuruh doang teman-teman ya, tapi kita juga bisa berikan voucher gitu ya khusus untuk followers gitu. Jadi biasanya kalau misalnya customer itu cuma disuruh doang kan agak males juga ya, kadang agak mager juga gitu. Jadi bisa kita iming-imingin dengan voucher atau diskon teman-teman ya, biar si customer ini mau follow toko kita. Jadi seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa screenshot, nanti teman-teman silakan dipasang di chatnya teman-teman gitu ya, dipraktekkan saat ada orang nanya yang nanya seperti ini, teman-teman jawabnya seperti ini ya, atau teman-teman bisa desain juga ya kata-katanya kalau misalnya uh, mau sekreatif teman-teman gitu ya, mau diperbagus lagi, karena ini kan sebagai contoh aja ya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, menurut teman-teman masih kurang bagus, teman-teman bisa perbaiki lagi nih kata-katanya ya. Oke, seperti ini teman-teman bisa screenshot, nanti bisa diterapkan di tokonya teman-teman nih. Nah, selanjutnya adalah contoh template chat untuk follow up customer yang belum bayar nih. Jadi kalau di Shopee itu kan, ini teman-teman ya, di pesanannya Shopee itu, nah di pesanan saya, di pesanannya Shopee itu kan ada belum bayar, terus pengiriman perlu diproses, terus dikirim sama selesai. Nah itu semua, nah ini nih teman-teman ya, ini kan ada belum bayar, perlu dikirim, terus selesai. Kalau belum bayar ini berarti customer udah check out, cuma dia belum transfer gitu ya. Biasanya itu munculnya di belum bayar. Terus kalau untuk perlu dikirim ini berarti customer udah transfer ya. Nanti bakalan muncul di perlu dikirim. Jadi setiap ini nanti kita ada follow up-nya masing-masing teman-teman ya, dan kata-katanya juga ada masing-masing gitu. Terus dikirim ini juga nanti kita follow up juga saat produk dikirim ya. Jadi kalau bisa itu di treatment lah, di treatment sebaik-baik mungkin gitu ya customer itu. Biar customer itu puas dengan layanan di toko kita. Biar dia itu mau repeat order gitu ya di toko kita. Khususnya untuk teman-teman apalagi produknya itu ini ya, produknya itu kebutuhan gitu yang dipakai gitu kan ya, kayak misalnya sabun itu kan nanti
habis gitu, nanti biar dia itu repeat order lagi ke toko kita. Nah, salah satu caranya biar si customer itu bisa repeat order, yaitu dengan cara kita treatment dengan pelayanan kita ini gitu ya. Jadi setiap pesanan dikirim, kita follow up, terus nanti misalnya pesanannya udah selesai, kita juga kasih tahu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pesanan belum bayar, teman-teman bisa chat seperti ini gitu ya. Nah ini follow up customer yang belum bayar. Ada tiga teman-teman ya, ada tiga tahapan saat kita follow up customer yang belum bayar itu. Yang pertama nih, saat follow up-nya yaitu adalah, hai kak, barang yang kakak inginkan sudah siap untuk dikirim nih. Silakan dilanjutkan untuk check out-nya ya kak, biar bisa segera kami kirim. Nah ini kata-kata check out-nya teman-teman bisa ganti ke transfer ya teman-teman. Karena customer saat pesanannya itu masuk ke belum bayar, berarti dia udah check out cuma belum transfer teman-teman. Jadi nanti teman-teman kata-katanya bisa ganti ke transfer ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, saat di follow up pertama ini, misalnya si customer masih belum balas chat kita nih, ya nanti teman-teman bisa lanjutkan ke follow up customer yang kedua nih, yaitu dengan kata-kata seperti ini. Hai kak, barang yang kakak inginkan stoknya tinggal dikit nih, silakan segera di check out ya kak, biar nggak kehabisan stok. Nah, jadi di follow up kedua ini kita kasih tahu gitu ya, kalau misalnya stoknya itu hampir habis gitu. Jadi biar si customer ini segera check out ya, biar buru-buru gitu, nanti takutnya nggak kehabisan stok di follow up kedua ini. Dan saat follow up pertama ke kedua ini teman-teman harus kasih jeda ya, jangan langsung di follow up pertama terus jedanya cuma 15 menit tapi masih karena chat kita masih belum dibalas-balas sama customer, langsung teman-teman chat lagi ke follow up kedua. Nanti malah takutnya dikira spam gitu ya sama customer. Dan kalau spam nanti customer malah nggak nyaman gitu dengan pelayanan kita kan. Jadi kalau bisa untuk follow up pertama ke follow up kedua ini teman-teman bisa kasih waktu sekitar 7 jaman sampai 6 jaman lah. Katakanlah di follow up pertama itu adalah pagi gitu ya. Lalu di follow up yang kedua ini adalah sorenya gitu teman-teman ya. Terus kalau misalnya masih belum dibales nih, kita udah follow up kedua tapi masih belum dibales dan si customer juga masih belum transfer gitu ya. Teman-teman bisa lanjutkan ke follow up yang ketiga, yaitu adalah seperti ini. Hai kak, apakah kakak jadi pesan produknya? Kalau nggak jadi, kenapa ya kak? Kalau saya boleh tahu, siapa tahu kami ada solusinya. Ya jadi di follow up ketiga ini kita kita nanya gitu teman-teman ya, kenapa kok nggak di transfer, kenapa kok nggak jadi pesan gitu. Siapa tahu kita ada solusinya gitu. Nah biasanya di follow up ketiga ini, sepengalaman saya, customer bakalan ngasih tahu gitu. Kayak misalnya, saya udah nemukan produk yang lebih murah dibandingkan toko kakak gitu. Nah nanti kita bisa tahu gitu ya kalau misalnya ada kompetitor gitu yang jual lebih murah dibandingkan kita. Jadi ini salah satu keuntungan kita juga ya untuk follow up ketiga ini. Jadi kita bisa tahu-tahu juga gitu. Kayak kompetitor jual yang lebih murah atau customer nggak jadi pesan karena belum punya uang ya. Katakanlah produk kita harganya 100.000 tapi si customer cuma punya uang 70.000. Nah, nanti kita bisa beri solusinya gitu ya. Kita bisa kasih produk yang harganya 70.000 kalau misalnya produk kita ada yang harganya segitu gitu. Intinya di follow up ketiga ini kita nanya gitu ya dan nanti kita kasih solusinya. Seperti itu teman-teman ya untuk follow up-nya ini. Jadi biasanya sih kalau yang saya lakukan follow up pertama ini di pagi hari ya sekitar jam 8 kalau nggak jam 9. Terus di follow up yang kedua ini adalah di jam 3-an biasanya ya. Jam 3-an sore gitu. Terus di follow up yang ketiga ini adalah paginya lagi. Kalau misalnya dia masih belum check out, masih belum transfer gitu ya. Nah, kata-katanya teman-teman seperti ini ya, bisa langsung copy paste aja ya. Untuk kata-katanya nanti teman-teman bisa praktekin ke tokonya teman-teman. Kalau mau dirubah juga silakan ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang untuk follow up customer yang baru saja order nih. Jadi saat ini ya, status pesannya udah perlu dikirim nih. Nah, jadi saat pesanannya udah perlu dikirim ini, berarti kan si customer ini udah transfer, udah order, udah pesen ya. Nah, kita follow up juga, kita ucapin terima kasih teman-teman ya. Jadi kita chat kayak gini, hai kak, terima kasih telah order di toko kami ya. Pesanan kakak akan segera kami proses dan dikirim. Terus kita follow up lagi, jangan lupa follow toko kami ya kak, untuk mendapatkan diskon khusus bagi yang sudah follow toko kami. Jadi saat customer masih belum follow juga, jadi kita follow up lagi tuh ya. Saat dia udah order gitu, kita kasih, kita suruh follow dan kita ucapin terima kasih karena udah order. Nah ini teman-teman bisa copy paste juga ya ke tokonya teman-teman ya, biar customer itu seneng gitu ya. Kalau misalnya berarti toko ini bagus nih pelayanannya, profesional nih, karena nggak semua toko kalau misalnya kita order itu diucapin terima kasih gitu ya. Jadi customer itu merasa spesial gitu. Nah itu untuk follow up customer yang baru saja order. Terus yang ketiga nih, yaitu adalah untuk follow up customer yang sudah terima pesanan ya teman-teman.
atau customer yang sudah selesai ya status pesanannya itu. Nah, teman-teman bisa follow up seperti ini. Intinya untuk follow up customer yang sudah terima pesanan ini adalah untuk meminta ulasan, teman-teman ya, untuk meminta ulasan bintang 5 ya. Nah, seperti ini. Hai Kak, barang yang Kakak pesan sudah diterima ya. Gimana Kak untuk barangnya? Apakah bagus? Kalau bagus, tolong beri kami bintang 5 dan ulasan yang positif ya Kak. Dan kalau Kakak berikan bintang 5 dan ulasan, akan kami berikan voucher diskon sebesar, ini sebagai contoh aja ya, 50%. Nanti teman-teman bisa buat voucher khusus untuk customer yang ngasih ulasan ya, untuk transaksi selanjutnya di toko kita. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya kata-katanya teman-teman, supaya setiap customer yang udah terima pesanannya itu kan biasanya lupa gitu ya, nggak ngasih ulasan karena siapa tahu udah seneng gitu kan, sudah seneng dengan produknya, ternyata lupa nggak ngasih ulasan. Nah, jadi kita bisa ingetin ya dengan cara follow up ini tadi lewat chat ya teman-teman. Kata-katanya seperti ini kalau biasanya yang saya pakai di toko saya ya, untuk meminta ulasan. Nah, jadi seperti inilah untuk follow up-nya teman-teman ya. Dan terakhir adalah untuk ini, untuk untuk mengoptimalkan fitur chat buat nambahin penjualan per pesanan. Jadi seperti yang kita sudah saya bahas ya di webinar pertama, untuk gedein omset itu kan ada traffic, konversi, sama penjualan per pesanan. Nah, dengan mengoptimalkan fitur chat, kita juga bisa menambah penjualan per pesanan. Jadi kata-katanya itu bisa seperti ini teman-teman ya. Hei Kak, yuk sekalian beli satu paket biar dapat harga diskon, karena jika Kakak beli langsung satu paket, harga normal 795.000, harga diskon hanya 765.000. Jadi Kakak hemat 30.000 jika beli satu paket. Jadi di Alparus bisa teman-teman gabungkan gitu ya, satu paket kayak misalnya face up terus juga body wash-nya ya. Teman-teman bisa jadiin satu paket, terus teman-teman nanti bisa kasih harga potongan gitu ya. Kayak misalnya untuk harga per produknya aja 80.000, tapi kalau misalnya beli dua, jadi segini gitu. Nah, teman-teman bisa gunain juga seperti itu, terus teman-teman bisa tawarkan lewat chat ya, untuk produknya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan ke seller centernya langsung ya, untuk memasang template-template ini tadi. Yang pertama adalah follow up nih, apakah barang ready ya. Jadi, ke seller center dulu, teman-teman bisa klik chatnya ini, terus teman-teman klik ini ya, yang ini lihat semua di fitur chat penjual, nanti bakalan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman klik ini di pojok kanan atas, terus teman-teman klik ini, pengaturan chat. Nah, terus di sini ada muncul tampilan seperti ini, teman-teman ya. Nah, untuk menambahkan template-nya, itu teman-teman tinggal klik ini aja, tambah template. Nah, nama grupnya ini teman-teman terserah ya. Ini sebagai contoh aja. Terus untuk pesan satu ini. Nah, pesan satu ini adalah untuk pertanyaan yang sering ditanyakan ya, yaitu adalah ini tadi. Pertanyaan apakah barang ready ya. Jadi ini kita tinggal copy aja, terus kita paste di sini. Nah, sip. Terus kita klik mana? Kita klik lagi ya, tambah pesan. Terus sekarang untuk chat yang follow up customer yang belum bayar ya. Kita copy satu persatu ini. Kita copy, terus kita paste di sini. Terus kita klik tambah pesan lagi, kita copy. Ini kita paste di sini. Terus kita tambah pesan lagi ya. Jadi ini kita pindahkan ke sini teman-teman ya. Biar nanti saat kita mau follow up itu nggak perlu ketik satu persatu ya. Jadi tinggal langsung klik gitu aja langsung terkirim ya. Jadi itu gunanya untuk template pesan ini. Nah, selanjutnya kita untuk customer yang ini ya. Follow customer yang baru saja order ya. Kita tambahkan juga di sini. Oke, berarti template chatnya untuk satu grup itu cuma bisa 6 pesan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin grup lagi. Bentar. Ini tadi udah sampai sini, berarti ini jangan lupa. Oke, sip. Berarti ini chatnya untuk ditambahkan di template grup ini cuma bisa sampai follow up customer yang baru saja order ya. Ini kita tinggal, oh masih bisa nih, klik tambah pesanan. Oke, nah sekarang untuk follow up customer yang sudah terima pesanan. Oke, terus yang terakhir adalah untuk customer yang mengoptimalkan penjualan per pesanan. Nah, sip, udah. Berarti 8 pesan ya, terdiri dari 8 pesan. Kalau misalnya udah, cari ini saya gedein. Nah, klik simpan. Sip, ini udah selesai teman-teman ya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik back dulu. Ini saya akan contohkan ya.
Nah, misalnya katakanlah adalah customer ini tadi. Ini kan di toko saya ada satu pesanan ya. Nah, ini kita chat teman-teman ya. Ini adalah untuk follow customer yang baru saja pesan ini berarti. Kita cari tadi template chatnya. Yaitu kita ucapin terima kasih ya. Nah, ini kita tinggal klik, terus kita klik ini. Kak, terima kasih telah order di toko kami ya. Misalnya kakak akan segera kami proses dan kirim. Terus kita follow up lagi ya. Yang kedua, kalau misalnya dia belum follow nih, kita suruh follow nih. Jangan lupa follow toko kami ya kak, untuk mendapatkan ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah gunanya untuk mendapatkan template chat. Jadi kita bisa langsung chatnya kita bisa langsung muncul ke sini gitu ya. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik satu persatu gitu. Kita tinggal klik-klik aja langsung muncul. Jadi seperti itu biar bisa balasnya lebih cepat gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya juga teman-teman bisa tambahkan ini juga ya. Auto replay ya. Jadi kita masuk lagi ke sini ke pengaturan chat. Terus kita klik ini auto replay. Nah, kalau auto replay ini itu adalah pesan otomatis teman-teman ya, pesan chat otomatis. Jadi misalnya katakanlah kayak ini nih. Ada orang yang chat seperti ini. Assalamualaikum Kak, ini tadi sama panjangnya ya, berapa berapa ya? Nah, kalau misalnya ada yang nanya seperti ini, itu kalau misalnya kita pasang auto replay, itu biasanya kejawab otomatis juga di sini. Di bawahnya itu kejawab otomatis. Nah, ini saya contohkan ya, untuk standar auto replay-nya. Nah, kalau untuk auto replay sendiri, ini kita klik ubah dulu. Nah, kalau auto replay sendiri biasanya saya isinya itu seperti ini biasanya teman-teman. Hai Kak, tunggu sebentar ya. Admin admin kami akan segera membantu kakak. Nah, biasanya saya uh, isi seperti ini di toko saya ya. Jadi saat ada orang yang nanya, kayak gini, Assalamualaikum Kak, ini tadi sama panjangnya ya, nanti bakalan otomatis kejawab seperti ini. Hai Kak, tunggu sebentar ya. Seperti itu. Ini kita klik simpan. Nah, terus kalau yang bawahnya ini, auto reply offline, itu adalah ini ya, chat otomatis yang saat toko kita itu uh, udah tutup gitu ya. Itu pas offline ya. Pas offline atau ini. Bentar teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya kalau untuk standar auto replay. Nah, kalau offline ini tuh saat toko teman-teman itu udah ini ya, udah tutup gitu. Biasanya udah malam gitu ya. Saat chat orang malam kan admin kita udah pulang kan. Nah, itu bisa bisa kita pasang yang ini auto replay offline. Nah, ini teman-teman bisa atur juga ya jamnya itu jam 9 sampai jam 18. Teman-teman bisa ubah juga terserah teman-teman gitu ya. Biasanya nih kalau saya sih jam 8 sampai jam 4 biasanya ya, jam tutup saya. Nah, untuk pesannya sendiri, teman-teman bisa isi seperti ini juga bisa ya. Hai Kak, pesananmu telah kami terima. Dikarenakan pesan diterima di luar jam operasional toko, kami akan membalas pesananmu saat kami kembali online. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman bisa pasang seperti itu juga gitu ya. Nah, sip. Untuk chatnya itu biasanya itu sih template pesan sama auto reply teman-teman ya, yang perlu teman-teman terapkan di toko teman-teman ya nanti ya untuk PR-nya. Bisa pasang juga kayak gini ya. Kata-katanya teman-teman bisa copy paste dari punya saya, atau kalau enggak teman-teman juga bisa perbagus lagi gitu ya kata-katanya. Intinya untuk yang follow up follow up customer yang belum bayar ini, kita nyuruh customer untuk segera check out gitu ya, segera transfer, biar segera kita proses pesanannya. Kalau misalnya kita udah follow up sampai ketiga masih belum bales, teman-teman bisa nanya, kenapa kok nggak jadi pesen ya. Itu untuk inti dari follow up customer yang belum bayar ini. Terus kalau untuk follow up customer yang baru saja order ini, kita ucapin terima kasih teman-teman ya, karena udah order. Terus selanjutnya untuk follow up customer yang sudah terima pesanan, intinya kita nyuruh customer untuk ngasih ulasan ya. Dan nyuruhnya itu jangan cuma nyuruh teman-teman ya, tapi kita kasih voucher juga ya, supaya dia itu mau ngasih ulasan. Karena kalau misalnya cuma disuruh doang kan customer biasanya mager tuh. Nah, terus yang terakhir ini juga teman-teman bisa terapkan kalau misalnya ada customer yang nanya gitu ya, produk ini ready atau kayak gimana, teman-teman bisa masukkan juga pesan kayak gini biar omset kita bisa nambah gitu ya. Sip, itu sih teman-teman ya. PR-nya adalah teman-teman bisa pasang ke toko teman-teman
di template-nya teman-teman ya, teman-teman pasang seperti ini ya, mulai dari follow up yang belum bayar sampai untuk mengoptimalkan penjualan berpesanan ya. Oke, sip, seperti itu untuk eh, fitur chat ini teman-teman ya, untuk PR-nya untuk webinar kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang fitur chat, bisa langsung open mic, kalau enggak bisa langsung lewat chat untuk tanyanya. Oke, terima kasih Mas Sony untuk penjabarannya. Mas Sony, ini slide-nya berarti boleh dikirim ke itu nggak, ke grup? Jadi nanti Siap, tinggal langsung di kopas aja sama mereka pada ngetik ulang. Oh Siapa iya, tahu iya. kan mereka bisa Betul kopas juga aja. sih. Ini langsung saya kirim teman-teman ya. Ya. Oke. Oke, sambil nunggu mungkin teman-teman yang mau nanya bisa langsung open mic Ya, silakan teman-teman buat yang mau nanya. tentang fitur chat barusan yang saya jelaskan. Apakah ada yang kurang paham, bisa saya ulangi. Intinya auto text itu nanti teman-teman bisa pasang langsung di itunya. Itu udah emang udah, kalau Mas Sony mentoring memang member-membernya pada itu ya, pada pakai auto text itu rata-rata ya. Dan memang Mas Sony juga menerapkannya itu ya di tokonya sendiri ya. Oke. Dan itu seberapa efektif? Maksudnya di apa? Lumayan nih, misalnya akhirnya orang follow juga setelah dia beli, dia follow, kan tadi disuruh follow tuh. Kalau Tingkat untuk follower sendiri ya, ada salah satu tokoku yang followernya itu udah belasan ribu sih. Itu baru setengah tahun itu. Itu followers asli teman-teman ya, nggak beli sama sekali, nggak ada beli. Itu followers asli itu 16.000, ada yang 16 ribuan ya, belasan ribu. Lumayan ya. 12.000 followers, sekali upload barang baru dimakan tuh biasanya. Kalau misalnya kita upload produk baru, biasanya kan muncul juga tuh di feed tuh ya. Iya, Bisa biasanya langsung gitu. banyak juga. Apalagi fashion tuh cewek, aduh gila. Baru upload 5 menit habis gitu biasanya. Sip, udah aku kirim sih untuk PPT-nya. Oke, thank you Mas Ani. Siapa lagi teman-teman, kalau ada yang mau nanya, kita open discuss. Oke, Pak Supriyanto, silakan. Ya, Mas Sony. Nanti sampai di pelajaran itu juga ya, apa namanya, cara bikin voucher toko dan yang lainnya. Karena kan kalau saya lihat dari tadi chatnya tadi ada voucher karena ngikutin toko ya, atau yang lainnya itu nanti diajarkan kan ya? Oke, bagus. Oh ya, untuk ini maksudnya ya, untuk ngirim vouchernya ya? Atau kayak gimana? Maksudnya Pak Supriyanto ini tadi. Cara buat vouchernya Mas, cara buat vouchernya. Oh, untuk buat vouchernya itu di Sampai webinar nanti sendiri. nanti sampai dikirimnya bagaimana itu kan? Mungkin aku jelasin juga deh ya, sekarang ya. Ya, Jadi boleh. untuk webinar selanjutnya nanti aku jelasin ini, cara ngebuat voucher yang buat konversi, buat traffic. Jadi sekarang aku untuk jelasin ke teman-teman buat vouchernya biasa aja gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk buat voucher sendiri teman-teman ya, bentar. Itu teman-teman bisa ke promosi saya ini ya, ke promosi saya ya, di atasnya iklan Shopee ya, itu namanya promosi saya. Nah, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, terus teman-teman bisa scroll ke bawah dan teman-teman cari tulisan yang ini, voucher toko saya ya. Ini untuk voucher yang akan kita kirim untuk follow up customer yang belum order ya. Sebentar, untuk ngasih ulasan gitu ya. Nah, ini bisa kita siapkan dengan cara ini, voucher toko saya ya. Jadi kita bisa siapkan nih vouchernya untuk yang terima pesanan untuk ngasih ulasan nih. Jadi teman-teman tinggal klik ini aja, voucher toko saya. Nanti bakalan muncul ke halaman baru. Halamannya itu kurang lebih, bentar ini saya close dulu ya, biar nggak lemot. Nah, sip, halamannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Terus teman-teman tinggal klik buat. Nah, teman-teman tinggal klik buat, terus bakalan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih voucher toko atau voucher produk gitu ya. Kalau untuk voucher produk sendiri,
itu biasanya saya gunakan untuk follow up customer yang belum bayar. Jadi untuk follow up customer yang belum bayar ini juga kita bisa iming-imingin voucher gitu ya. Biasanya kan saat customer itu masih belum bayar juga ya, itu kan status pesanannya bakalan pindah tuh ke dibatalkan ya. Bentar, saya buka fitur pesanannya Shopee dulu ya. Nah, oke, mode. Nah, jadi waktu customer itu udah check out tapi masih belum transfer, itu biasanya dikasih waktu sama Shopee kalau nggak salah cuma 2 harian deh. Kalau misalnya masih 2 hari masih belum transfer dia, itu status pesanannya bakalan masuk ke sini nih, pembatalan teman-teman ya. Bakalan masuk ke pembatalan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa follow up lagi untuk dikasih voucher gitu ya, supaya dia itu segera check out ya, segera check out lagi gitu. Bisa kita kasih voucher. Nah, teman-teman bisa buat vouchernya di sini ya, di voucher toko. Terus teman-teman bisa kasih nama vouchernya, terserah di sini sebagai contoh aja. Terus untuk kode vouchernya biasanya saya cuma kasih A123 yang gampang-gampang teman-teman ya. Untuk kode vouchernya di sini juga teman-teman bisa terserah juga diisi kode vouchernya ya. Terus selanjutnya untuk periode klaim vouchernya ini biasanya saya pakainya itu adalah 1 bulan ya. Jadi tanggal sekarang yaitu adalah tanggal 19 ya, waktu mulainya jam 20.55 nanti vouchernya bakalan aktif. Terus tanggal berakhirnya yaitu adalah bulan November tanggal 19 ya. Kalau misalnya kita mau settingnya itu 1 bulan. Kalau di sini saran saya sih vouchernya itu adalah 1 bulan teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah habis vouchernya kita tinggal buat lagi. Terus kalau udah kita klik konfirmasi. Untuk tipe vouchernya teman-teman bisa pilih diskon teman-teman ya. Kalau cashback coin ini pembeli bakalan dapat poin ya, atau cashback kalau misalnya kita pakainya cashback coin. Cuma biasanya yang saya terapkan di toko saya itu pakainya yang diskon. Nah, terus untuk tipe diskonnya teman-teman bisa pilih persentase diskon ya. Karena kan tadi kita di follow up-nya adalah ngasihnya itu persen ya. Kayak contohnya ini nih 50% gitu ya. Terus juga yang mana tadi? Yang di awal-awal ya. Produk ini ready tadi. Nah, ini kan 10%. Nah, jadi teman-teman bisa kasih ke persen ya. Tipe diskonnya, persentase diskon. Nah, ini sebagai contoh adalah 10%. Terus untuk maksimum diskon ini apa sih? Kalau untuk atur maksimum diskon ini adalah kita bisa atur ininya teman-teman ya. Potongannya ya. Katakanlah ini diskonnya 10%. Kalau misalnya harga produk kita 100.000 kan potongannya 10.000. Misalnya gitu ya, 10.000 gitu. Nah, ini bisa kita atur maksimumnya nih. Misalnya nggak sampai 10.000. Katakanlah kita maunya kasih diskon itu adalah 8.000 gitu aja teman-teman ya, maksimal diskonnya. Jadi nggak bisa sampai 10.000. Potongannya itu maksimalnya cuma 8.000 karena kita batasin atur diskon maksimum gitu ya. Walaupun ini presentasi diskonnya adalah 10%. Terus untuk minimum pembeliannya ini teman-teman bisa up ya dari harga produk rata-rata teman-teman. Katakanlah harga rata-rata produk teman-teman adalah 130. Nah, berarti teman-teman bisa pasang 150.000. Biar apa? Biar si customer ini tuh bisa dapat voucher kalau misalnya dia itu beli lebih dari satu gitu ya. Nah, cuma sekarang di Shopee ini itu untuk menarik pembeli itu harus ini teman-teman ya, nggak, minimum pembeliannya nggak boleh gede-gede. Kalau misalnya mau gede, teman-teman bisa kasih maksimum diskonnya juga gede. Berarti di sini katakanlah sebagai contoh aja lah 100.000 gitu lah ya. Nah, masih belum bisa, berarti 50.000. Nah, berarti untuk minimum pembeliannya 50.000. Jadi untuk setiap orang yang beli voucher di toko kita, jadi setiap pembeli ya yang beli produk kita, dia bakalan dapat voucher, dia bakalan dapat diskon. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman dirasa keberatan ya 8.000, teman-teman juga bisa turunin ya, katakanlah 7.000, kira-kira bisa nggak? Masih bisa, katakanlah masih keberatan juga, katakanlah ganti 5.000 lah, masih bisa juga. Oke, sip. Kalau untuk kuota pemakaian ini adalah voucher yang teman-teman keluarkan ya, katakanlah di sini 1.000. Berarti nanti kalau misalnya ada 1.000 orang yang pakai, itu vouchernya udah nggak bisa dipakai lagi teman-teman ya. Jadi kuota pemakaiannya biasanya saya isinya adalah 1.000. Terus untuk ininya, pengaturan tampilan voucher yaitu kita isi aja tampilan di semua halaman teman-teman ya. Atau kalau enggak, teman-teman bisa juga pilih halaman tertentu atau tidak ditampilkan. Kalau untuk tidak ditampilkan ini biasanya untuk voucher yang khusus ya teman-teman. Kayak contohnya voucher yang khusus untuk yang ini tadi.
yang customer yang ngasih ulasan ya. Nah, itu kita bisa settingnya itu tidak ditampilkan ya vouchernya. Jadi hanya orang-orang khusus aja yang bisa pakai voucher ini. Seperti itu. Cuma kalau misalnya ini kan sebagai contoh aja, jadi kita pilih tampilkan semua di halaman. Nah, kalau udah teman-teman tinggal klik konfirmasi aja. Nah, udah deh, jadi deh vouchernya teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti vouchernya udah aktif gitu ya, nah ini kan masih akan datang tuh. Aktifnya kan jam 9 kurang 5 menit ya, sekarang masih 51 tuh, berarti kurang 4 menit lagi. Nah, kalau misalnya nanti vouchernya udah aktif, teman-teman bisa kirim lewat chat. Cara kirim vouchernya itu di sini teman-teman ya, di fitur chat di sini. Teman-teman klik ini voucher. Nah, nanti kalau misalnya vouchernya teman-teman udah aktif, biasanya itu muncul di sini vouchernya. Dan di sini ada tombol klik kirim. Nanti teman-teman tinggal klik aja kirim, vouchernya bakalan terkirim ke chat customer yang ini, Juara Hub ini. Vouchernya akan terkirim ke dia. Seperti itu untuk kirim chatnya dan juga untuk buat vouchernya.